bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan bersama dengan semua jemaat-Mu yang terhubung bersama melalui live relay ini Tuhan, live streaming ini Tuhan. Kami sudah boleh memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan kami bersama-sama menyembah Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Tetapi ada rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Artinya Tuhan, kami percaya dengan iman Tuhan. Ketika kami bersama-sama menaikkan pujian kami, penyembahan kami, hadirat-Mu dicurahkan dimanapun setiap kami berada. Kami pasti terima urapan Tuhan, terima sukacita Tuhan, terima berkat Tuhan. Doa kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, pada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami rindu Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami jamah, ubahkan hati kami Tuhan bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang kepercayakan Tuhan saat malam hari Tuhan menyampaikan firman-Mu. Doa kami Tuhan, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun. Jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba-Nya manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan Tuhan. Tapi kami punya iman, walaupun hanya manusia biasa, ketika sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Di tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami doa benar-benar apapun yang disampaikan Tuhan bukan berdasarkan keinginan hamba, bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas, tapi benar-benar semuanya berasal dari isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, ketika semua disampaikan isi hati Tuhan pasti memberkati, pasti ada kuasa. Semua yang mendengarkan pasti diberikan kekuatan, pasti dipulihkan Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, yang disayang Tuhan dengan sukacita, dengan iman. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara malam hari ini. Dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara malam hari ini. Biasanya kita jumpa jam 6. Kali ini kita mulainya jam 8 kita jumpanya. Ini adalah kalau buat saya firman sebelum bobo saudara. Setelah sepanjang hari saudara melakukan aktivitas, setelah sepanjang hari saudara dan saya melakukan yang namanya ibadah. Tadi dari sesi 1 sampai sesi yang sebelumnya, tadi saudara pendeta Alex. Kali ini sebagai penutup hari ini yang diberkati, saudara jumpa saya. Saya percaya bukan sebuah kebetulan saudara menyaksikan saat ini saudara, tetapi ada rancangan berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu saya sangat percaya malam hari ini, oleh karena isi hati Tuhan yang disampaikan, saudara dan saya kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, seperti biasa saya nggak akan lupa saudara untuk tetap yaitu menyapa saudara dalam salam damai sejahtera dan memberikan senyuman buat saudara dan juga orang-orang yang di sekitar saudara. Oleh sebab itu saudara boleh jumpai sekali lagi kanan kirimu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk langsung saja ke yang bawa Alkitab, Alkifon. Kalau nggak bawa apa-apa, angkat TV juga nggak apa-apa saudara. Haleluya, dengan iman percaya sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan, di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya, pasti sudah tahu bahwa hari ini saudara saya akan memberikan kelanjutan atau membawakan kelanjutan dari khotbah saya minggu lalu yang bicara tentang Yusuf saudara. Jadi kalau saudara perhatikan minggu lalu saya bilang saudara bahwa kisah Yusuf ini saudara adalah kisah yang sangat menarik. Kisah Yusuf ini saudara adalah kisah yang punya yang namanya prinsip-prinsip kesuksesan. Artinya apa? Kalau saudara ingin sukses dalam hidup, saudara ingin berhasil dalam hidupmu, penting bagi setiap kita untuk belajar dari sosok seorang Yusuf. Karena sekali lagi
sosok seorang Yusuf adalah kisah nyata dari seorang yang benar-benar dari zero to hero, saudara. Benar-benar dari orang yang ada di posisi bottom paling bawah sampai akhirnya berada pada posisi top. Jadi orang yang luar biasa dipercayakan, saudara. Bahkan kisahnya sampai hari, kalau saudara ke Mesir, kisahnya masih sangat terkenal sampai hari ini, saudara. Dan saya punya kerinduan, saudara dan saya di posisi manapun saudara hari ini, mau dalam posisi yang paling bawah sekalipun, bersama Tuhan kau mencapai kesuksesan yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, seperti yang saya bilang minggu lalu, saudara, bahwa Yusuf ini, saudara, yang terkenal bukan cuma hanya bicara tentang kepahitannya dia atau punya hati yang mengasihi, tapi juga bukan hanya tentang dia menjaga kekudusan. Saya mau bilang, saudara, masih banyak sekali poin-poin penting yang sekali lagi sangat luar biasa untuk kita jadikan dasar kita dalam menjalani kehidupan kita untuk mencapai kesuksesan. Kalau saudara perhatikan, minggu lalu saya sudah bahas 3 poin, kita akan lanjut. Oleh sebab itu hari ini kita akan masuk pada poin yang keempat. Yang catat silakan catat. Yang mau tidur silakan tidur, janganlah lagi ibadah masa mau tidur, saudara. Yuk, poin yang keempat, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yusuf, saudara, untuk menjadi dasar kehidupan kita untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan kita. Yang keempat, saya mencatat di sini bicara tentang apa? Yusuf adalah seorang yang menyelesaikan masalah. Yosef is a problem solver, saudara. Coba kita buka Alkitab kita, saudara. Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Kejadian pasalnya yang ke-39, kita lihat ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Kita melihat, saudara, kisah seorang Yusuf ini ketika di rumah Potifar. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf sehingga apa? Ia menjadi seorang yang apa? Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apa itu pekerjaannya? Sebagai seorang kepala di rumah Potifar, saudara, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana, saudara. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ketiga di sana dikatakan apa? Setelah dilihat oleh tuannya bahwa apa? Yusuf apa? Disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat keempat apa? Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya apa? Kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Saya mau bilang, saudara, ketika Yusuf hadir di sana, Yusuf jadi seorang problem solver di rumah Potifar. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Karena saya percaya sebelum Yusuf hadir di situ sudah ada orang yang dipercayakan sebagai kepala di rumah Potifar, saudara. Tapi mungkin ketika Yusuf hadir di situ, Yusuf mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Bahkan saya bisa bilang, saudara, melebihi daripada orang sebelumnya. Dan itu yang dilihat oleh Potifar dari seorang Yusuf ini, saudara. Karena dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dia selalu berhasil dimanapun dia ditempatkan. Dia selalu berhasil, saudara. Akhirnya, saudara, dia dipercayakan menggantikan orang sebelumnya menjadi apa? Kepala di rumah Potifar. Karena sekali lagi Yusuf adalah seorang problem solver. Yang berikutnya, Kejadian 40 ayat 4 sampai 8. Kejadian pasal yang ke-40, kita lihat ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Coba kita lihat Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang ke-40 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Kepala pengawal raja menempatkan apa? Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Siapa mereka? Itu juru minum dan juga juru roti istana yang dijerumuskan ke penjara oleh Firaun. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Ayat yang ke-5 di sana dikatakan apa? Pada suatu kali bermimpilah mereka, keduanya baik juru minum maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Kemudian ayat yang ke-6 di sana dikatakan apa? Dan ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka apa? Bersusah hati. Kita lihat bahwa dua orang ini ada dalam masalah, saudara. Dua orang ini ada dalam problem, saudara.
Nah, Yusuf melihat mereka sedang dalam masalah, sedang dalam problem. Itu kenapa dikatakan Yusuf melihat mereka sedang bersusah hati. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini kamu semuram itu? Ayat yang 8 kita baca sama-sama. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi apa? Tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Kita lihat saudara, bahwa waktu itu saudara, dua orang ini saudara, juru minum dan juga juru roti ada dalam masalah. Mereka dalam keadaan yang kalau Alkitab bilang tadi mereka mukanya muram gitu saudara. Karena kenapa? Dalam masalah. Karena bagi mereka mimpi itu sangat penting saudara. Mereka punya mimpi tapi mereka nggak tahu apa artinya. Yusuf lihat itu. Yusuf lihat mereka dalam masalah. Yusuf datang jadi seorang problem solver. Yusuf tanya, apa masalahmu? Ceritakan ke aku. Akhirnya apa? Singkat cerita di ayat setelahnya Yusuf apa? Jadi problem solver saudara. Memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Yusuf seorang problem solver. Kisah yang berikutnya, Kejadian 41 ayat 8. Coba kita baca Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 8. Nanti kita loncat ke ayat 39 dan 40. Yuk sama-sama, hari ini kita banyak baca ayat saudara. Sama-sama kita baca. 3 ya. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu apa? Disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Masalahnya di sini. Tetapi apa? Tidak seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Sekali lagi masalahnya dikatakan apa? Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Yang namanya Firaun bermimpi saudara. Tetapi sudah dipanggil semua orang yang ada di istana. Orang-orang yang dianggap bijak di istana dipanggil untuk mengartikan mimpinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu mengartikan mimpi Firaun. Akhirnya apa? Firaun galau saudara. Saya mau bilang saudara, di istana kalau raja galau itu masalah buat istana. Nggak usah jauh-jauh saudara, di kantor aja kalau misalnya bos saudara lagi galau gulana biasanya karyawan juga kena dampak. Nggak usah jauh-jauh saudara, di rumah tangga aja kalau suami lagi galau, waduh biasanya itu istri bisa kena, itu anak bisa kena itu saudara. Nggak usah jauh-jauh, di rumah tangga kalau istri lagi galau, satu keluarga bisa kena. Istri galau, diem aja, diem. Akhirnya lupa masak, satu keluarga jadi korban. Kalaupun dia ingat masak, biasanya suka aneh-aneh, entah keasinan, atau mungkin dia bikin rendang, isinya lengkuas semua, hanya menderita gitu saudara. Kenapa? Galau. Tetapi kalau kita lihat, ketika yang namanya Firaun lagi galau, kita lihat ayat 39-40, masih di Kejadian 41 tadi. Kita lihat ayat 39-40. Yusuf datang jadi seorang problem solver. Kita lihat, 3 ya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40 di sana dikatakan apa? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saya mau bilang saudara, bayangin saudara. Singkat cerita, ketika yang namanya Firaun galau oleh karena mimpinya, tidak diketahui, tidak ada yang mampu memberikan arti dari mimpinya. Yusuf datang sebagai seorang problem solver. Karena Yusuf datang sebagai seorang problem solver, akhirnya apa? Singkat cerita, dia diberkati luar biasa saudara. Bahkan Firaun menempatkan dia di posisi yang luar biasa. Orang kepercayaan di Mesir saudara. Karena kenapa? Yusuf menjadi seorang problem solver. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara, yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yusuf. Saya mau bilang sekali lagi, jadilah seorang problem solver. Hari-hari ini karena COVID-19 saudara, banyak orang menghadapi masalah. Tapi saya mau bilang saudara, bersukacitalah. Karena kenapa? Di dalam masalahmu ini adalah kesempatanmu. Ketika kau menjadi problem solver, adalah kesempatanmu untuk melihat berkat-berkat dicurahkan dalam kehidupanmu. Amin.
Saudara mungkin bilang sama saya, Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta, masalah kok bisa jadi kesempatan aku untuk diberkati. Ketika kau menjadi problem solver, di situ adalah kesempatanmu untuk melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupanmu. Saya melihat saudara, biografi banyak orang saudara, ketika dia menjadi problem solver, saya mau bilang, di situ ada berkat besar yang akhirnya dia terima. Saya kemarin pakai kursi saudara, kita ambil kursi dulu saudara, udah. Firman sebelum bobok, tapi nggak apa-apa. Pendeta olahraga dulu, angkat-angkat kursi saudara. Saya mau bilang saudara, ketika ada masalah, kalau saudara cuma fokus pada yang namanya mengeluh terus, seperti yang saya bilang kemarin, complaining terus, ngeluh kenapa ini, kenapa. Saya mau bilang saudara, nggak ada solusi atas masalahmu. Tetapi ketika kau rubah pertanyaanmu menjadi apa? Bagaimana masalah ini selesai? Akhirnya fokusmu jadi dari masalah, fokusmu beralih kepada yang namanya solusi. Di situ kau jadi problem solver. Ketika kau jadi problem solver, akan mendatangkan berkat yang besar dalam kehidupan. Boleh yang setuju, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Pak Pendeta, contohnya apa Pak Pendeta? Saya baca kisah Jack Ma, saudara. Jack Ma, saya baca kisahnya. Jack Ma ini saudara, dia waktu itu di China. China adalah negara produsen. Jadi China itu banyak produksi produk, saudara. Tetapi karena mereka negara produsen, banyak produksi produk, demand-nya kurang. Jadi produksinya tinggi, demand-nya kurang, akhirnya supply tinggi. Hukum ekonomi, supply demand saudara. Ketika supply terlalu tinggi, demand-nya kurang, akhirnya harga produk jadi hancur. Akhirnya Jack Ma bangun Alibaba. Jack Ma bangun Alibaba, akhirnya apa? Para produsen ini saudara jadi punya akses untuk menjual produknya ke seluruh China, bahkan ke seluruh dunia. Akhirnya apa? Problem terselesaikan. Akhirnya apa? Karena Jack Ma berdiri menjadi seorang problem solver, akhirnya Jack Ma jadi orang nomor 1 terkaya di China, saudara. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia. Di Indonesia, di Jakarta, masalah apa? Macet. Kalau bilang macet, apalagi waktu saat masa-masa pembangunan yang kemarin itu padatnya luar biasa, macetnya luar biasa. Akhirnya apa? Masalah. Orang mau kemana-mana jadi susah, saudara. Mau cari yang namanya ojek, susah. Karena harus cari pohon-pohon rindang, itu pun tawar-menawar. Saya zaman dulu saudara belum diberkati kendaraan, belum masih kemana-mana naik ojek saudara. Oh Tuhan, saya mau bilang saudara, oknum-oknum ojek pangkalan zaman dulu itu saudara. Mohon maaf ya, mohon maaf banget. Banyak ada oknum-oknum yang berlagunya bukan main. Kadang-kadang kita udah nawar penuh perjuangan. Kadang-kadang dijual mah, kalau nggak mau ya udah jalan kaki aja. Oh Tuhan, padahal uang pas-pasan saudara. Tetapi karena masalah itu saudara, karena macet, orang juga mau kirim barang jadi susah. Orang ngirim barang kosnya besar, jadi terbatas juga. Akhirnya apa? Muncul problem solver. Siapa? Nadiem Makarim. Dengan apa? Gojeknya. Akhirnya apa? Masalah terselesaikan. Nadiem jadi seorang problem solver. Akhirnya apa? Jadi berkati, bahkan sekarang jadi seorang menteri saudara. Karena apa? Jadi seorang problem solver. Itu kenapa penting bagi saudara dan saya hari-hari ini saudara. Jadilah seorang problem solver saudara. Jadilah seorang problem solver dimanapun saudara berada. Jadilah orang yang mampu menyelesaikan masalah. Karena di balik sikapmu, posisimu sebagai seorang problem solver, ada berkat besar yang Tuhan siapkan. Banyak orang hari-hari saudara mohon maaf ya, bukan jadi problem solver. Malah apa? Sumber masalah. Kemanapun dia datang jadi masalah. Orang lagi tenang-tenang, dia masuk masalah saudara. Saya mau bilang saudara mohon maaf ya, jangankan berkat, kucing aja malas deket-deket orang begitu saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, ketika kau jadi problem solver, belajar dari sosok seorang Yusuf, ada berkat besar yang Tuhan siapkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang berikutnya, poin yang kelima saudara, yang berikutnya. Kita lihat di sini, boleh munculkan di layar. Yang kelima, apa hal yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yusuf? Untuk menjadi dasar kita, dalam menjalani kehidupan kita untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan kita. Yang kedua, atau poin yang kelima malam hari ini saya mencatat bicara tentang apa? Yosef has a good attitude. Yusuf memiliki sikap yang baik. Kejadian 39, kita lihat ayat yang ke-6. Kejadian 39, coba kita lihat ayatnya yang ke-6. Boleh munculkan di layar saudara, ayatnya yang ke-6. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan apa? Sekali lagi sama-sama kita baca. 3, ya, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Kemudian apa? Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain makanannya sendiri. Nah ini ayat kuncinya yang saya bilang, Yusuf punya attitude yang baik. Adapun Yusuf itu apa? Manis sikapnya dan apa? Elok parasnya. Sekali lagi, adapun Yusuf itu apa? Manis sikapnya dan
elok parasnya. Jadi ada dua hal, manis sikap dan elok parasnya. Manis sikap itu bicara tentang attitude, saudara. Elok parasnya bicara tentang yang namanya fisik, saudara. Kenapa di sini dikatakan attitude lebih dahulu ditulis daripada paras, kecantikan fisik? Karena saya mau bilang, saudara, kecantikan fisik itu kalah pentingnya. Kecantikan fisik itu kalah penting dibanding attitude, saudara. Kalau bicara tentang kecantikan fisik itu relatif, saudara. Bicara tentang kecantikan fisik itu relatif. Ada kalau orang bilang misalnya, orang wanita kalau bertubuh besar, itu kalau di Indonesia katanya, enggak secantik kalau yang bertubuh kecil. Tapi kalau di Afrika kebalikannya, yang bertubuh besar lebih cantik daripada yang bertubuh kecil. Artinya apa? Cantik itu relatif. Apalagi zaman sekarang, untuk tampil keren, tampil cantik, penampilan tuh sudah sangat menunjang. Ketika misalnya seorang wanita, mungkin bagi banyak pria, wajahnya misalnya, penilaian pria, kalau kasih nilai mungkin 5 atau 6. Tapi ketika udah di make up, bodoh, udah mulai tuh. Jalur lambat, jalur cepat, gloss on, lipstick. Waduh, bisa meningkat dari 5 jadi 10, saudara. Saya pernah kenal sama seorang wanita. Waduh Tuhan, waktu ketemu cantiknya luar biasa. Waktu ketemu, waduh cantik luar biasa. Akhirnya kenal dekat, video callan. Pas video call dia di rumah, tidak pakai make up. Saya lihat, Tuhan, inikah dia? Dalam hati saya muncul back sound. Kamu siapa? Kamu siapa? Karena beda banget gitu, saudara. Tetapi sekali lagi, karena apa? Udah make up, jadi kelihatan cantik. Itu kenapa saya mau bilang kalau bicara tentang kecantikan fisik itu nggak lebih penting. Tetapi yang lebih penting adalah apa? Bicara dari kesaksian Yusuf. Kisah hidup Yusuf, bicara tentang apa? Sekali lagi, bicara tentang apa? Attitude, saudara. Karena attitude itu jauh lebih penting daripada kecantikan fisik. Saya pelajari, fisik itu kalau kita suka seseorang karena fisik, itu bertahan paling di bawah 1 jam, saudara. Tetapi yang membuat kita tetap suka, bertahan untuk suka sama dia apa? Attitude-nya, saudara. Saya percaya ada orang-orang yang, mohon maaf saudara, walaupun cantik, fisiknya luar biasa, udah kayak artis Korea, yang kalau saudara lihat wajahnya ada back sound, annyeonghaseyo. Tapi kalau sikapnya buruk, saudara, mohon maaf, kecantikannya itu bisa jadi sia-sia, saudara. Walaupun cantik luar biasa, hidung udah-udah, tapi dikit-dikit marah-marah, apa lo? Kuretakan ginjal kau. Saya mau bilang, saudara, mau secantik apapun, tetap aja kelihatan jelek kalau begitu, saudara. Attitude-nya buruk, kelihatan jelek. Alkitab bilang, Amsal bilang apa? Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan wanita yang doyan marah-marah, saudara. Saya pernah ke Mesir, ada trip ke padang gurun, 1 jam di padang gurun. Itu panasnya, Tuhan. Panasnya di padang gurun bisa sampai 50 derajat, itu rasanya mau mati, saudara. Tetapi Amsal bilang apa? Lebih baik tinggal di situ daripada sama wanita yang doyan marah-marah. Bayangin, saudara, lebih menderita itu tinggal sama wanita yang doyan marah-marah, saudara. Itu kenapa saya mau bilang, saudara, attitude itu sangat penting, saudara. Alkitab mencatat salah satu dasar kesuksesan seorang Yusuf karena apa? Dia manis sikapnya, saudara. Penting bagi setiap kita untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Sikap kita, attitude kita harus baik. Saya mau bilang, saudara, orang kalau sikapnya baik, kemanapun orang senang, saudara. Salah satu rahasia, sedikit saya buka, kenapa ibu gembala itu, kalau banyak orang suka puji-puji, saudara. Ibu gembala, banyak orang suka sama ibu gembala, pengerja, jemaat suka. Wah, ibu gembala ya. Karena kenapa? Salah satu kuncinya apa? Manis sikap, saudara. Bertahun-tahun saya kenal ibu gembala, saudara, nggak pernah ibu gembala tuh marah-marah. Kemana-mana tuh manis sikapnya, yang shalom, senyum, aduh Tuhan. Bahkan kalaupun ada sesuatu yang mungkin ada perbedaan pendapat antara ibu dan bapak, ibu tuh kalau ngomongnya tuh tetap dengan sikap yang manis. Papa jangan begitu, aduh kita tuh tim yang ngeliat, aduh Tuhan, so sweet banget gitu, saudara. Mohon maaf ya, coba kalau misalnya yang lain-lain, apalagi kita orang timur ini, ya Manado, Ambon, Batak, Papua, yang belum sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, oh Tuhan, yang kadang-kadang kalau ngomong punya nada tinggi-tinggi, saudara, oh Tuhan. Suami selalu sakit, oh Tuhan, satu studio kaget, saya aja kaget, saudara. Gak apa-apa lah biar saudara gak tidur ya. Saya mau bilang, saudara, kalau begitu ya Tuhan, akhirnya apa? Orang menderita, saudara. Susah mau mencapai kesuksesan. Saya S1 saya ekonomi, saya suka sekali sama dunia marketing, saudara. Buku-buku marketing saya cukup lumayan banyak, saudara. Akhirnya, seketika saya pelajari, menurut mentor saya, salah satu yang paling penting dalam ilmu marketing adalah apa? Ketika kau ingin sukses jual produk, kau harus mampu jual dirimu. Tapi ingat, dalam makna positif, saudara. Maksudnya apa? Ketika orang sudah suka sama kita, mau kita jual barang kita yang mohon maaf, nggak sebagus orang lain pun, karena orang udah suka sama kita. Orang akan lebih pilih barang kita, karena kenapa? Karena orang udah suka sama kita. Saya pernah, saudara, hadir di sebuah konser yang
teman saya sebagai promotornya. Jadi teman saya seorang promotor, dia bikin konser saudara, kemudian di situ saudara dijual kaos yang ada gambar artis-artis yang konser, harganya mulai dari 500.000 sampai 1 juta. Saya lihat kaosnya saudara, modalnya paling nggak nyampe cepeceng saudara, nggak nyampe 100.000 saudara. Tapi itu kaos harga 1 juta laku. Karena apa? Udah suka sama penyanyinya saudara. Orang-orang yang udah jatuh cinta sama penyanyinya. Karena kenapa? Karena udah suka akhirnya jual apapun jadi laku. Nah, suka itu didasari oleh apa? Karena punya attitude yang baik. Kalau orang punya attitude yang baik, dimanapun orang senang sama dia. Dan ketika orang udah senang sama dia, berkat Tuhan tuh gampang mengalir saudara. Itu kenapa saya kemanapun saya berusaha untuk tetap jaga attitude saya, sikap saya untuk selalu baik saudara. Saya nggak mau untuk jadi orang yang jahat saudara, yang mohon maaf ya, punya attitude tidak menggambarkan attitude anak Tuhan saudara. Banyak orang kan hari-hari saudara Tuhan, ngaku anak Tuhan tetapi attitude-nya bukan attitude anak Tuhan saudara. Itu kenapa kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah saya dimanapun saya kalau mau khotbah, selalu saya suruh usaha untuk senyum. Walaupun khotbah saya keras, walaupun kadang-kadang menusuk sampai ke tulang belakang, tetapi tetap saya awali dengan senyum. Saya setiap masuk khotbah selalu salam. Enggak pernah kan saudara lihat khotbah, bisa lihat track yang ada di YouTube itu, rekor khotbah saya. Pernah nggak saya masuk salam? Udah kayak orang mau makan orang? Nggak pernah. Karena kenapa? Yang namanya manis sikap itu penting saudara. Saya berharap saudara dan saya jaga sikapmu. Saya percaya belajar dari Yusuf punya sikap yang manis. Ada berkat besar yang Tuhan siapkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya saudara, yang berikutnya. Coba munculkan di layar saudara. Yang berikutnya, kita harus cepat malam hari ini. Yang berikutnya, kita lihat di sini saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yusuf untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan kehidupan kita. Saya mencatat di sini saudara, dikatakan apa? Yusuf punya kesadaran diri saudara, self-awareness saudara. Bicara tentang apa? Coba kita lihat Kejadian 39, 8-9. Kejadian pasalnya ke-39, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Coba sama-sama kita baca. 3, iya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan apa? Ayat 9. Kemudian apa? Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan apa? Berbuat dosa terhadap Allah. Sini dikatakan apa? Yusuf ini punya self-awareness. Self-awareness ini bicara tentang apa? Yusuf ini nggak lupa diri saudara, dia tahu diri. Ketika dia sudah diberkati dalam godaan, Potifar istrinya datang menggoda dia nggak lupa diri, dia tahu bahwa apa yang dia capai karena Tuhan. Dan Tuhan juga pakai Potifar untuk mempercayakan dia ada di posisi itu saudara. Akhirnya ketika istri Potifar goda dia nggak lupa diri. Akhirnya sekali lagi walaupun dia menghadapi tantangan tetapi ujung-ujungnya dia diberkati, sukses berhasil. Banyak orang hari-hari ini sebenarnya udah sukses saudara. Banyak orang hari-hari ini sebenarnya udah berhasil saudara. Tetapi ketika keberhasilan menjadi miliknya, mohon maaf ya, jadi lupa diri saudara. Ketika keberhasilan jadi bagian hidupnya, jadi lupa diri. Dia lupa dari mana dia berasal. Dia lupa bahwa apa yang dia capai oleh karena siapa. Akhirnya apa? Itu membuat dia jatuh lagi saudara. Lucifer punya posisi yang penting dalam kerajaan sorga. Jadi seorang worship leader, orang yang dipercaya, malaikat yang dipercayakan jadi pemimpin para malaikat untuk menyembah Tuhan. Tetapi dalam posisi itu dia lupa diri saudara. Akhirnya apa? Mohon maaf. Lupa dirinya membuat dia akhirnya jatuh saudara. Banyak orang saya lihat udah hebat, tetapi akhirnya lupa diri saudara. Banyak orang ketika ada dalam posisi yang di bawah, luar biasa. Tapi ketika udah di atas lupa diri. Ada suami-suami ketika masih susah, cinta istrinya luar biasa, doa sama-sama. Tetapi ketika udah di atas saudara, udah sukses. Lupa siapa yang membuat dia ada di posisi itu saudara. Lupa diri. Saya kemarin baca satu kisah saudara. Jadi memang ini juga kacau-kacau juga kisahnya. Ada seorang wanita, dia curi uang papanya untuk modal usaha pacarnya. Akhirnya pacarnya punya modal usaha, dia bisnis, akhirnya sukses jadi kaya raya.
Pas udah kaya raya mau nikah dia bilang, aku tidak mau menikahi seorang pencuri. Ya Tuhan, memang kacau-kacau juga itu sih. Sama-sama aja, tetapi sekali lagi lupa diri saudara. Banyak istri-istri karena penghasilannya lebih besar daripada suami, akhirnya lupa diri, mau jadi kepala di rumah, suami disuruh dengar-dengaran sama istri. Suami yang jadi ekor, jadi penopang, istri yang jadi kepala di rumah, akhirnya kebalik saudara. Ada anak-anak karena udah kaya raya orang tuanya dilupakan, padahal dulu orang tuanya banting tulang untuk biayain anaknya. Saya baca satu kisah yang sangat sedih saudara, seorang anak ibu dibawa ke pasar, habis itu ditinggalkan di pasar, ternyata ibu itu dibuang saudara sama anaknya. Sedih banget saudara. Saya mau bilang ini karena apa? Lupa diri. Saya mau bilang belajar dari kisah seorang Yusuf. Jangan lupa diri. Karena kenapa? Ketika kau lupa diri itu akan menjadi awal kejatuhanmu. Tetapi ketika kau sadar dirimu dari mana sumber apa yang kau capai. Saya percaya saudara dan saya jadi tahu diri dan akan menghasilkan berkat besar datang dalam kehidupan kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Apalagi bicara tentang self awareness. Bicara tentang apa? Tidak lupa identitasnya. Kita akan cepat. Kejadian Yusuf saudara. Saudara-saudaranya jahatin dia. Istri Potifar jahatin dia. Tapi semua itu tidak merubah Yusuf jadi orang jahat. Karena kenapa? Dia tahu jati dirinya, identitasnya saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara. Saudara dan saya belajar dari kisah Yusuf. Kita harus tahu identitas kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai tindakan orang, jangan sampai apa yang orang ucapkan merubah kita jadi orang jahat. Seperti apapun orang sama kita, tetaplah jadi orang baik. Amin. Karena di balik kebaikan ada berkat besar sekali lagi yang Tuhan siapkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, sambil saya undang pemain musik penujian saudara. Yang terakhir, kita lihat poin yang terakhir, boleh munculkan di layar saudara. Yang terakhir, boleh munculkan di layar. Apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yusuf untuk menjadikan dasar kehidupan kita untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan. Sama seperti Yusuf. Yang terakhir saya mencatat di sini apa? Yusuf hidup di dalam pertobatan. Sama-sama bilang sama saya pertobatan. Sama-sama bilang sama saya pertobatan. Amin. Kalau kita lihat kisah seorang Yusuf ini saudara. Yusuf mengalami masalah proses-proses yang besar dalam kehidupannya. Tetapi saya mau bilang saudara, Yusuf tetap hidup di dalam Tuhan. Gambaran Yusuf tetap hidup di dalam pertobatan saudara. Nah, bicara tentang pertobatan ini saudara, pertobatan bukan hanya sesuatu yang hanya membutuhkan usaha sekali dan ketika kita sudah bertobat, sudah, no. Kalau boleh saya pinjam bahasa Ibu Gembala, bicara tentang pertobatan ini saudara, ini usaha terus menerus dalam kehidupan kita saudara. Ini katanya bicara tentang sesuatu yang aktif saudara. Artinya saudara dan saya ketika kita sudah bertobat, kita sudah berusaha sehingga mencapai pertobatan, nggak sampai di situ saja. Kita butuh usaha untuk tetap menjaga hidup kita dalam pertobatan. Itu kenapa pesan Bapak Gembala Sidang selalu bilang apa? Ayo berjuang. Bicara tentang berjuang artinya terus menerus. Secara terus menerus untuk hidup dalam pertobatan. Itu kenapa Yusuf walaupun dari sejak semula sudah hidup dalam Tuhan, gambaran hidup dalam pertobatan, ketika dia digoda, dia tetap berjalan dalam Tuhan, tetap mempertahankan hidupnya, tetap dalam pertobatan. Bahkan ketika digoda, dia tetap menjaga hidupnya dalam pertobatan. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara, bicara tentang pertobatan, pertobatan adalah sesuatu yang harus kita terus jaga terus menerus saudara. Amin. Saya percaya saudara dan saya, ayo. Masalah, tantangan, cobaan boleh datang. Iblis nggak akan pernah berhenti untuk goda saudara. Tetapi kalau kita punya kesadaran untuk tetap jaga hidup dalam pertobatan, saya punya iman, setia sampai akhir saudara dan saya. Kita berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Sama-sama, sekali lagi boleh teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Belajar dari sosok seorang Yusuf Tuhan. Kami belajar banyak hal yang luar biasa. Dan salah satu hal yang paling penting adalah kami harus tetap setia hidup dalam pertobatan. Kerajaan firman Tuhan, barang siapa yang setia sampai akhirnya akan beroleh mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita satukan hati kita kembali, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh telah kami lihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat kami, yang selalu ada buat kami. Kami mengucap syukur buat kembali kesempatan yang telah Tuhan kembali beri bagi kami. Kami boleh beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berkati hamba-Mu, Pendeta Marcel Serang, dimanapun hamba-Mu melangkah melayani.
nama Tuhan dipermuliakan, bahkan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di malam hari ini. Sebelum kami terima sakramεν perjamuan kudus yang terbaik, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami membawa persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan yang berkati setiap kami memberi, kami doa, kami memberi bukan karena kuat gagah hebatnya kami, tapi karena penyertaan Tuhan sungguh nyata sempurna buat setiap kami. Dan kami percaya setiap kami yang sungguh-sungguh cari Tuhan, setiap kami yang sungguh-sungguh andalkan Tuhan, Engkau yang menjadi pembela buat kami. Setiap yang kami kerjakan, kami lakukan, di mana kami melangkah, kami berada, Tuhan selalu menyertai dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ini doa kami dengan ucapan syukur. Kami bawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Mari sama-sama sebelum kita bawa persembahan kita pada hari ini, saya akan kembali membacakan pengumuman yang terdapat pada minggu ini. Pertama, saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, yaitu di layar kaca saudara, yaitu terdapat 3 nomor rekening, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Kami informasikan untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan untuk hanya mentransfer ke nomor rekening atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Yang pertama, melalui Bank BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012 301 7771. Dan kedua, melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 126 00 04328331. Dan yang ketiga, bagi saudara yang memberi persembahan berupa USD, disediakan juga rekening BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123018327. Untuk informasi selanjutnya juga kami kembali mengundang setiap jemaat Tuhan di mana saudara berada, mari terus tersambung bersama dengan kami dalam ibadah tengah minggu Tiberias live streaming. Akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, akan kembali diadakan 2 sesi ibadah. Sesi yang pertama jam 5 sore akan diadakan ibadah KKR Kaum Muda Bonerges yang akan dilayani oleh Pendeta Marcel Sairang, dan sesi yang kedua jam 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Gideon Simanjuntak. Juga informasi selanjutnya juga kami menghimbau bagi setiap jemaat Tuhan akan kembali dibuka ibadah offline tanggal 5 Juli 2020. Saudara bisa melihat, untuk informasi lebih lanjutnya dapat mengunjungi website www.tiberias.org.id. Lalu juga kami kembali menginformasikan juga tetap diadakan ibadah Tiberias live streaming pada hari Minggu 5 Juli 2020 sesuai jadwal yang tertera di layar kaca saudara yang saudara saksikan pada saat malam hari. Demikian informasi kami sampaikan dan Tuhan Yesus memberkati setiap. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan menyaksikan yaitu video mengenai ibadah New Normal Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Pendeta Gideon Simanjuntak selaku Ketua Humas Gereja Tiberias Indonesia memberikan kabar baik pada seluruh jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Mulai 5 Juli 2020, Gereja Tiberias kembali membuka ibadah offline, ibadah fisik, ibadah tatap muka. Dalam ibadah offline, ibadah fisik, ada beberapa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, oleh pemerintah daerah setempat. Bagi para orang tua usia lanjut diharapkan untuk mengikuti ibadah live streaming melalui www.tiberiaslivestreaming.com. Bagi anak-anak sekolah minggu diharapkan untuk mengikuti ibadah Beloved Kids pada channel YouTube Beloved Kids Tiberias sampai waktu yang telah ditetapkan pemerintah, sampai diperbolehkan kembali beribadah secara offline. Mari sebagai gereja Tuhan kita bersama-sama berdoa agar bangsa kita Indonesia dapat melalui pandemi COVID-19 ini keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mewakili seluruh pengerja Gereja Tiberias Indonesia, kami menyambut seluruh jemaat dalam ibadah minggu Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dan juga oleh Humas Gereja Tiberias Indonesia, maka kami akan menampilkan video tayangan tata cara ibadah di Gereja Tiberias Indonesia sesuai tatanan dari New Normal yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus pasti memberkati.
Semua jemaat yang beribadah dan pengerja di seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia diwajibkan untuk menggunakan masker di seluruh area gedung gereja. Di beberapa cabang gereja Tiberias, seperti di mall ataupun tempat lain yang memerlukan adanya pemeriksaan barang atau tas, jemaat Tuhan yang hadir beribadah disarankan hanya membawa barang seperlunya saja agar mempersingkat waktu dalam proses masuk. Sebelum masuk ke ruang ibadah, Anda diwajibkan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh terlebih dahulu. Bagi jemaat Tuhan yang suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, Anda disarankan beribadah dari rumah via live streaming. Jangan lupa membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang sudah tersedia. Bagi cabang Gereja Tiberias yang menggunakan lift, Anda diharapkan berdiri mengikuti sign atau tanda yang telah tertera di dalam lift. Anda diharapkan untuk tetap menghindari adanya kontak fisik seperti berjabat tangan dan dapat diganti dengan tangan dilipat di dada. Perjamuan kudus dan minyak urapan sudah tersedia di kursi jemaat. Anda diminta untuk tetap menerapkan physical distancing dengan mentaati jarak yang dianjurkan pemerintah, yaitu minimal 1 meter saat mengantri masuk ataupun saat duduk. Kami telah mengatur kursi jemaat dengan mematuhi jarak yang dianjurkan pemerintah. Bagi Anda yang datang bersama keluarga, maka peraturan berlaku sama dan mohon untuk tidak mengubah format kursi yang sudah kami atur dengan menggeser kursi yang sudah ada. Setiap kita yang percaya disayang Tuhan Yesus, generasi minyak dan anggur, sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mengingat adanya batasan untuk melakukan kontak fisik, maka sesi altar call diganti dengan doa bersama saat prosesi doa berkat. Bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan, bisa menghubungi via telepon ke nomor-nomor berikut ini. Dengan demikian ibadah gereja Tiberias pada minggu ini telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Tiberias. Saat ibadah selesai, kami harapkan jemaat Tuhan agar langsung pulang karena waktu ibadah yang dipersingkat dan juga kapasitas tempat yang sangat terbatas atau 30% dari kapasitas ruangan ibadah, ini pun membantu kami agar proses pergantian dan masuknya jemaat di sesi berikutnya dapat berjalan dengan baik. Demikian protokol beribadah mengikuti standar tatanan new normal yang harus kita taati bersama saat beribadah di dalam gedung gereja Tiberias Indonesia. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu Jemaat Tuhan yang telah berusia senior, harap beribadah live streaming di www.tiberiaslivestreaming.com, dan untuk adik-adik usia sekolah minggu bisa ibadah sekolah minggu online di YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Sampai jumpa di dalam ibadah gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus pasti memberkati. Tiba saatnya kita pada malam hari ini kita bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus, bangkit iman kita dalam Yesus Tuhan kita. Terima kebaikan Tuhan, terima mujizat Tuhan. Mereka pujian syukur, Yesus kau telah mati, kau hapus dosa, bumi dan darah Tuhan, sempurna. Mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan
Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama siapkan roti dan anggur untuk sama-sama kita doakan untuk menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara pelajari tadi saudara, salah satu poin dari kisah seorang Yusuf ini saudara yang harus kita ambil untuk kita jadikan dasar dalam menjalani kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan adalah Yusuf punya self-awareness saudara. Yusuf tahu dirinya, dia tahu identitasnya. Bahkan kejahatan saudara-saudaranya, kejahatan istri Potifar tidak merubahnya untuk menjadi orang lain. Tidak merubah identitasnya sebagai anak Tuhan saudara. Saya mau bilang dalam kehidupan kita saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan pada keadaan-keadaan, pada posisi-posisi di mana mendorong kita untuk sepertinya mau jadi jahat saudara. Sepertinya untuk balas kejahatan dan kejahatan saudara. Tapi kalau kita lihat kisah Yusuf saudara, dia tetap konsisten pada jati dirinya sebagai anak Tuhan saudara. Saya belajar dari Bapak Ibu Gembala, mereka walaupun menghadapi kekecewaan dari orang-orang saudara di sekitarnya, tapi mereka tetap tidak mau merubah jati diri mereka sebagai anak Tuhan untuk tetap mengasihi, untuk tetap mengampuni saudara. Saya mau bilang ayo, kau adalah anak Tuhan, jaga baik jati dirimu, tetap jadi anak Tuhan sampai akhir kehidupanmu. Sehingga melalui kehidupanmu, orang bisa melihat ada Tuhan yang hidup di dalam engkau. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui Bapak Gembala Sidang kami, Kau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Sehingga setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 dan sampai dengan ayat yang ke-55 demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semuanya berjanji, kami bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami.
Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa. Sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapak, dalam nama saya menyerahkan setiap jemaatmu, kami berdoa Tuhan. Setiap organ itu berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Kami juga ucap berkat buat keluarga-keluarga, semuanya juga diberkati. Pak Ensli bersama keluarga Tuhan berkati, Ibu Eli bersama keluarga Tuhan berkati, Widya bersama keluarga juga Tuhan berkati. Kami ucap berkat buat keluarga-keluarga di Manado, di Surabaya, kami juga ucap berkat di Medan, semuanya diberkati. Di Semarang, semuanya Tuhan berkati. Bahkan seluruh kota-kota dimanapun di Indonesia ini, semuanya Tuhan berkati. Tuhan berikan pemulihan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan itu Tuhan buat keluarga-keluarga jemaatmu yang ada di luar negeri, dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan sertai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun setiap hari. Yaitu Tuhan makan tidur, artinya kita selalu pasti diberkati Tuhan dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari terus naikkan doa sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa, minta pemulihan, minta mujizat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan Tuhan setiap jemaatmu, setiap kami Tuhan, yang menaikkan doa penjambahan kami, pujian kami, menaikkan doa pengharapan kami Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan doa kami ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami juga mau menyerahkan buat minyak urapan. Inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir. Memuliakan Allah, memuliakan manusia, manusia mulia. Serupa segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami, keluar masuk kami pasti diberkati. Dioleskan kepada toko bis kantor tempat usaha kami. Maka toko bis kantor tempat usaha kami juga pasti diberkati dalam nama Tuhan. Dalam minyak urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda. Penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa buat setiap pergumulan jemaatmu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa apapun masalah, tantangan, sakit penyakit, kami percaya tangan Tuhan sanggup memulihkan setiap kami. Artinya Tuhan sanggup sembuhkan kami, Tuhan sanggup berkati kami, Tuhan sanggup angkat hidup kami naik dan diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga ucap berkat buat anak cucu kami. Semuanya diberkati, pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Bahkan kami mau berdoa tempat ini juga Tuhan berkati. Bahkan mulai minggu depan yaitu Tuhan kami akan segera yaitu Tuhan beribadah bersama-sama kembali Tuhan. Dalam yaitu Tuhan ibadah new normal Tuhan. Dengan protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan semua cabang gereja Tuhan proteksi. Segala virus kuman penyakit dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap jemaatmu bisa beribadah dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, merasakan hadirat Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satupun yang kena sakit, tidak ada satupun yang kena virus, karena semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa gereja kami juga Tuhan berkati. Kami ucap berkat buat yaitu Tuhan yang kami kasihi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan luar biasa. Kami percaya Tuhan akan terus pakai yaitu Tuhan Bapak Ibu Gembala kami untuk hormat
kemuliaan nama Tuhan. Bahkan rekan-rekan yang melayani di tempat ini juga Tuhan berkati. Kami ucap berkat buat para worship leader, Glenn bersama rekan-rekan, Tuhan berkati. Para singer, Tasya bersama rekan-rekan, Tuhan berkati. Kami juga ucap berkat tim musik Tuhan, Filemon bersama rekan-rekan. Kami ucap berkat tim media, Ruben bersama rekan-rekan. Bahkan tim event, JP bersama rekan-rekan. Kami juga ucap berkat siapapun, apapun yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Kami percaya jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati setiap kami. Bahkan kami menyerahkan Tuhan pemulihan bangsa dan negara kami. Pemulihan bumi kami. Kami percaya Tuhan akan pulihkan sempurna. Kami percaya kesehatan, mujizat, kesembuhan pasti Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau berdoa yaitu Tuhan buat apapun menjadi kebutuhan kami percaya Tuhan cukupi. Di dalam Tuhan tidak akan pernah kekurangan karena janji firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluan kami di dalam Kristus Yesus dalam kemuliaannya. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati, memulihkan, memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Dan akhirnya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan. Sambil doa, arahkan hatimu, angkat tanganmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini merupakan tahun pemulihan, tahun berkat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta dalam kerajaan sorga yang diberkati, yang disayang Tuhan. Dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.